Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh bertemu kembali. Kita akan menaikkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, karena kita merasakan betapa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Satu pujian yang akan kita naikkan pagi ini, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
di atas segala raja, yang layak kami puji pagi hari ini, yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Pagi hari ini kami bersama jemaat-Mu yang beribadah di rumah, bersama-sama siap untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Karena memang Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang maha besar. Dan pagi ini kita akan datang kepadanya melalui pujian. Kita akan menyembah Dia karena Dia adalah Raja yang besar. Satu pujian kita pujikan, Tuhan Raja maha besar. Puji Tuhan. Menceritakan kemuliaan Tuhan itu adalah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Menceritakan keajaiban Tuhan, menceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Itu adalah tugas jemaat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan pujikan satu pujian sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhan
Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan senang. Tuhan senang atau Tuhan dengan bersuka apabila umatnya tidak ada yang binasa. Semua akan mendapatkan anugerah keselamatan. Dan Tuhan berikan tugas kepada kita untuk menuai jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Banyak generasi yang harus diselamatkan. Banyak jiwa yang harus diselamatkan. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan pujikan tanda-tanda telah nyata. Haleluya.
yang bisa merebut generasi saat ini. Mereka adalah generasi yang luar biasa saat-saat ini, yang iblis seringkali mau rebut mereka. Tetapi kami tidak mau mereka jatuh di dalam dosa. Karena hatimu adalah hati yang selalu mengasihi mereka. Engkau menghendaki supaya mereka tidak binasa. Mereka pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu berikan hatimu kepada kami Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa. Selamatkanlah generasi yang ada saat ini. Mereka menggunakan alat-alat yang canggih Tuhan, tetapi di dalam alat itu banyak hal yang merusak mereka. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Kami mau merebut mereka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan mendengarkan bagian firman-Mu, juga sakramen perjamuan. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, itu bukti kasih-Mu kepada kami. Supaya kami tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini akan menjadi peringatan bagi kami. Kami akan teruskan kepada segala bangsa, kepada segala generasi, supaya mereka pun boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita masuk di bulan yang baru. Segala sesuatunya mari kita memberikan harapan, permohonan kepada Tuhan. Karena mengawali bulan yang baru dengan bersyukur itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Baik, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, dengan tema manifestasi kasih. Karena berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang bagaimana Tuhan memanifestasikan kasih-Nya melalui sentuhan fisik. Tapi Tuhan memberikan diri dengan menyentuh kita dengan roh, karena Dia adalah roh adanya. Kemudian juga saudara-saudara kita dapat melihat Tuhan juga memberikan hadiah, ya saudara-saudara, di dalam ruang lingkup keluarga juga hadiah itu diperlukan ya sebagai apresiasi. Tuhan menyatakan hadiahnya bagi kita bukan sekedar kuantitas tetapi kualitas. Jadi di dalam hubungan keluarga Bapak Ibu Saudara, selayaknya yang dipentingkan adalah pemberian yang berkualitas, yaitu kasih sayang kita kepada keluarga. Bukan itu saja saudara-saudara, tetapi berbicara tentang komunikasi hubungan ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kita juga harus memberikan kata-kata pujian. Tuhan berada di tengah-tengah pujian umatnya. Artinya bahwa benar-benar bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menjadi bagian yang disukakan saudara-saudara karena pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Semua itu merupakan bentuk kasih Tuhan kepada kita dan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara, kasih itu nyata, bukan abstrak. Kasih itu nyata, bukan abstrak. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau kekini
ya masa kini saudara-saudara, yang menarik tertulis, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu, dalam perbuatanmu. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam satu kesatuan keintiman dalam kehidupan sehari-hari. Maka selayaknya kita manifestasikan itu, kita wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyembunyikan kasih kita. Kita harus membuktikannya, kita harus memanifestasikannya, kita harus menunjukkannya kepada saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Kita sungguh tidak akan merasa tenang, saudara-saudara, kalau kita hanya berkata bahwa oh iya saya anak Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita sama sekali tidak memanifestasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, itu namanya lip service. Itu hanya di dalam bibir kita saja. Demikian pula dengan kasih kepada Tuhan. Kita perlu tunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan lewat cara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya masih banyak anak Tuhan yang masih bingung untuk mewujud nyatakan mengasihi Tuhan dengan segenap, seluruh, mewujudkannya dengan sepenuh seperti itu. Puji Tuhan. Ada 4 arti mengasihi Tuhan dengan segenap. Yang pertama, saudara-saudara, selalu ingin membuat Tuhan senang. Selalu ingin membuat Tuhan senang. Orang yang mengasihi seseorang dengan segenap pasti memiliki kerinduan untuk orang yang dikasihi bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara, senang dan bahagia. Selalu dia merasa perlu untuk memberikan diri, menyenangkan orang lain, menyenangkan hati Tuhan. Di-cut ya itu nanti ya. Baik, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka lakukan hal-hal yang membuat Tuhan kita senang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dalam terjemahan Alkitab masa kini, saudara-saudara, dikatakan karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Artinya saudara-saudara, menyenangkan hati Tuhan bukan sekedar menyenangkan begitu, tetapi ada kesungguh-sungguhan. Saudara-saudara, apa saja yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu ada kesungguh-sungguhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik itu di dalam menyenangkan hati Tuhan dengan membangun keluarga, menyenangkan hati Tuhan dalam membangun gereja, menyelenggarakan gereja dalam persekutuan bersama-sama, baik itu gembala dan juga pengurus gereja bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, itu harus diselenggarakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dilihat kelihatannya baik, kelihatannya rukun, tetapi sebenarnya tidak ada, kelihatannya guyup, tetapi tidak ada, saudara-saudara. Bagaimana hal tersebut bisa menyenangkan hati Tuhan? Puji Tuhan, saat ini kita mau melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu Saudara tanyakan dulu dalam diri kita, apakah yang kulakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara,
sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, ada pertanyaan yang harus ditanyakan di dalam hati kita. Apakah tindakan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan yang aku lakukan ini malah mendukakan Roh Kudus yang ada di dalamku? Hal itu harus dipertanyakan setiap waktu di dalam hidup kita, agar kita tidak salah jalan. Puji Tuhan. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak kesulitan untuk menjawab beberapa contoh pertanyaan ini. Semakin kita dekat dengan orang yang kita kasihi, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga akan semakin tahu apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi ketidaksukaan dari orang tersebut. Demikian pula kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti, Bapak Ibu Saudara, akan menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan negatif kita. Karena kebiasaan-kebiasaan negatif kita tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan negatif kita. Yang kedua, mencintai yang Tuhan cintai. Puji Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan belajar mencintai yang Tuhan cintai. Apa yang paling Tuhan cintai, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin sebagian besar dari kita sudah hafal ayat ini, tetapi saya mau baca ayat ini dari terjemahan Alkitab Indonesia masa kini yang berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Indonesia masa kini, saudara-saudara. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Yang saya garis bawahi, karena Allah begitu besar mengasihi manusia di dunia ini. Allah begitu besar mengasihi manusia di dunia ini. Saudara-saudara, Dia memberikan yang terbesar, yang terkasih, yang disayangi. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Agar saudara-saudara di dalam proses penebusan, maka kita adalah umat pemenang karena telah ditebus. Dan itu dengan cuma-cuma. Tetapi kalau kita melihat hal tersebut sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Bahan bakar utama kegerakan keselamatan jiwa adalah hati yang cinta Tuhan dengan segenap hati. Tuhan rela memberi yang terbesar, yang terbaik di dalam hidupnya. Menjadi korban agung, saudara-saudara, melalui Yesus Kristus. Sebagai eksistensi Allah yang mengasihi dunia ini. Dan apa yang dilakukan, saudara-saudara, menjadi korban. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita juga memiliki kasih yang besar bagi saudara-saudara kita? Kita mau berkorban bagi saudara-saudara kita? Ataukah ada penghalang yang terbesar untuk mengasihi satu dengan yang lain, yaitu ego-ego kita? Saudara-saudara, ini menjadi hal yang sangat buruk ketika kita tidak mengekspresikan diri, karena itu hanya sebagai lip service, berbicara tentang mengasihi, tetapi tanpa ada perbuatan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara,
di dalam Yohanes 21 ayat 15. Di dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua jemaat keluarga Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka selayaknya kita masuk dalam kegerakan menggembalakan domba-domba. Menggembalakan keluarga. Kembali lagi, ini adalah bulan keluarga memang. Saudara-saudara, bicara bagaimana Bapak Ibu dapat menggembalakan domba-domba, yaitu keluarganya, anak, cucu, siapapun orang-orang yang terdekat, yang paling dekat dengan dia. Digembalakan dengan baik. Dan Bapak Ibu tahu peran gembala adalah merawat, mendidik, membimbing, memulihkan, menyembuhkan. Saudara-saudara, memberikan semangat. Itu perannya. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan dengan kegerakan menggembalakan domba-domba. Menggembalakan domba-domba, Bapak Ibu Saudara, di dalam proses bergereja juga sama. Saudara-saudara, satu sama yang lain saling menggembalakan. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang berlawanan sehingga menimbulkan konflik. Karena Tuhan tidak pernah menurunkan potensi konflik. Saudara-saudara, yang ada adalah saling menggembalakan. Karena kasih itu menjadi keutamaan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kegerakan menggembalakan domba-domba Tuhan. Menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit dan membalut yang luka, mencari yang terhilang dan membawa pulang yang tersesat. Saya yakin kalau kita bisa lakukan ini, maka itu semua membuat hati Tuhan disenangkan. Bahkan Tuhan sangat berbahagia. Alkitab berkata, satu jiwa diselamatkan, maka seluruh surga bersorak-sorak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan berpikiran bahwa gereja itu organisasi kebanyakan, saudara-saudara. Organisasi pada umumnya. Tapi sebenarnya gereja Tuhan adalah tempat di mana Tuhan menggembalakan kita. Tempat di mana kita saling menggembalakan. Sehingga pertumbuhan gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, boleh menjadi pertumbuhan yang baik. Menjadi kesaksian. Bahkan di dalam satu keluarga saja, saudara-saudara, setiap jiwa yang bertobat, setiap jiwa yang memberikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saudara-saudara, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka malaikat di surga disenangkan. Dan kita adalah kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Karena dunia yang gelap ini memerlukan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah pasti mencintai ibadah dan rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah kepada rumah Tuhan,
datang di tempat di mana Tuhan hadir bersama-sama. Kita beribadah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Raja Daud adalah pribadi yang sangat senang dengan ibadah kepada Tuhan. Setiap doa, perkataan, pergumulan hidupnya dibuat dalam mazmur. Dia menyanyikan lagu-lagu kerinduan kecintaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita adalah penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Maka selayaknya kita memberi hidup kita untuk menjadi penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Menjadi orang yang rindu Tuhan, selalu berbakti kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Ayat yang ke-24, apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikian firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika kita menghormati hari Sabat, maka sebenarnya Tuhan sedang disenangkan. Ketika kita beribadah, bukan saja mengalami perhentian untuk beberapa waktu, tetapi kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita akan mengalami hadiratnya. Kita akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita akan mengalami kekayaan rohani yang luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghormati hari Sabat. Siapapun kita, dalam situasi apapun kita, ketika kita menghormati hari Sabat, artinya beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab apa yang menjadi beban hidup kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan bangga dan tidak bisa diam menceritakan Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan sangat bangga dengan hal-hal yang dia cintai. Mazmur 119 ayat 46. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Saudara-saudara, ketika kita memiliki rasa cinta Tuhan, maka kita tidak dapat diam menceritakan kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah diam menceritakan keselamatan yang kita telah terima. Kita tidak akan mengisi waktu-waktu senggang kita dengan cerita yang aneh-aneh, yang membosankan, yang tidak ada ujung-ujungnya, yang hanya meluapkan perasaan kita. Rasa iri, rasa dengki, rasa bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Rasa bahwa kita adalah bagian yang sempurna. Padahal bicara itu adalah bicara ego kita sendiri. Tetapi ketika kita berbicara tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Kita akan berbahagia dan berbangga. Kita tidak akan pernah untuk duduk bicara yang sia-sia. Karena apa? Karena
kasih sayang Tuhan yang kita rasakan. Karena Tuhan mau bahwa kita menjadi gembala-gembala domba. Artinya kemanapun kita pergi, maka kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang merasa putus asa disemangati karena kehadiran kita. Memberi senyum saja itu merupakan satu tindakan menggembalakan domba-domba. Apalagi Tuhan telah menebus hidup kita dari lumpur dosa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Ini adalah tahun kebangkitan. Mari kita menggembalakan domba-domba. Keluarga kita berjemaat bersama-sama saling menguatkan. Menjadi penggembala domba bagi masyarakat kota. Hadirlah dengan kasih Tuhan. Hadirlah dengan cinta Tuhan. Saudara-saudara, hadirlah dengan doa. Beribadahlah sungguh-sungguh. Karena dengan demikian Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kota kita. Tuhan hadir memberkati masyarakat kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan Dia berkorban dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Dan sebagai peringatan kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan juga komitmen kita kepada Tuhan untuk melanjutkan bahasa kasih itu. Maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita mengucap syukur. Amin, saudara-saudara. Baik, puji Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Salibnya, teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa atas segala kemurahan-Mu. Kasih-Mu yang terbesar telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami yang berdosa ini mendapatkan kesempatan untuk dapat pulih. Dosa kami dihapuskan karena Engkau telah melakukannya Tuhan. Tetapi kami tahu keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
dengan rasa takut dan gentar kepada Engkau. Tetapi sebagai tanda syukur kami, pada saat hari ini, kami mau mengangkat roti dan meminum cawan sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan merenungkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kita makan bersama-sama, karena di dalam tubuh Kristus ada kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Melalui darah Yesus, maka kita memiliki perjanjian yang baru. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang memiliki ahli waris kerajaan surga. Karena tiap tetes darah Yesus itu menebus kita dan kita bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau luar biasa. Kami berkemenangan karena Engkau berkemenangan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau
perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa